Ayo, Bulughul Maram ya, sambil jalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menyelesaikan bab wudu ya. Masih bab wudu ya sekarang ya, belum beres. Sama mana kemarin tuh? Hadis berapa? 52. Sekarang 52. Belum. 45. Terus 54. 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ulang dari yang 52 itu. Kemarin kan enggak Bapak jelasin secara detail itu. Halaman berapa? 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ini review sebentar aja sambil lalu ya. Wa'an Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Nabi, sesungguhnya Nabi tawaddoa wudu Nabi, famasaha, maka mengusap binasihi, dengan mengusap apa? Binasiyatihi, dengan ubun-ubunnya Nabi, wa alal imamati, dan Nabi dalam keadaan pakai sorban. Jadi sorbannya ini enggak dilepas ya. Udah Bapak jelasin kalau perempuan di tempat umum ya sebaiknya jilbabnya pun nggak usah dilepas lah, kalau memungkinkan masih bisa wudhu ya, kecuali jilbabnya mengganggu, kalau nggak dilepas basah ya baru. Tapi jilbab dalamannya nggak usah dilepas, nanti diusap aja sedikit. Kalau di depan, bagian depan nggak bisa ya, bagian belakang kepala, rambut kepala bagian belakang pun bisa. Wal khuffaini, dan muzah, kedua muzahnya Nabi, akhrajahu Muslim. Nah ini yang Bapak belum jelasin kemarin tuh muzah. Muzah itu apa sih? Wal khuffaini, dan kedua muzah Nabi. Muzah itu sepatu. Jadi zaman dulu Nabi itu kalau ke masjid mau sholat itu sepatunya itu nggak pernah dilepas. Ya, kalau mau masuk masjid ya, masjid itu hanya dibatasi aja. Yang pertama kali dibangun masjid apa? Di Kuba ya. Kalian pernah nonton film Nabi Hijrah nggak? Tentang Nabi? Pernah kan? Sampai di Kuba itu ya, bikin masjid ya hanya pelepah korma untuk tiung ya, batasi ya. Itu. Tapi dasarnya masih pasir. Jadi zaman Nabi itu nggak ada masjid kok dipakai keramik. Semua masjid waktu itu ya pasir. Makanya setiap ke masjid Nabi itu tidak pernah melepas sendalnya atau muzahnya. Jadi kalau ada kotoran ya sebelum masuk masjid itu digosok-gosokin aja, di batu atau di pohon yang dekat masjid itu, gosok-gosokin aja, lantas sholat pun tetap pakai sepatu, pakai muzahnya. Makanya kalau kita mau plek Nabi, mau persis Nabi, sekarang juga kalau sholat ya sendal kita nggak usah dilepas. Kira-kira apa yang terjadi? Kotor semua, becek semua ya, kotor semua. Ini ada ulama kita itu di Indonesia yang melakukan. Ada namanya Ustadz Makhrus Ali, orang Sidoarjo. Oh, orang alim, ini bukan lulusan Timur Tengah sana, S3-nya juga. Nah, beliau ingin menerapkan agama itu persis Nabi, sehingga sholat pun sendalnya nggak pernah dilepas. Akhirnya apa? Musola beliau ya dari tanah. Itu ada, nanti buka di YouTube juga. Kalau kalian pulang di rumah buka YouTube, cari Ustadz Makhrus Ali Sidoarjo, itu muncul itu kalau sholat itu ya pakai sendal. Nah, itu konon, tapi Bapak belum pernah menyaksikan langsung. Tapi kalau di YouTube pernah ya, ada. Tuh. Makanya kalau tetangga sebelah itu ya harus Nabi, sesuai Nabi ya. Sholatnya ada nggak sesuai. Nabi itu setiap ke masjid itu tidak pernah melepas muzahnya. Khuffaini itu muzah atau sendal atau sepatu. Kalau ada kotoran itu digosok-gosokin. Cara wudhunya ya nggak dilepas. Datang ke masjid ya, berwudu di sekitar masjid ya, itu ya diusap aja sepatunya itu. Di hadis ini kan gitu. Itu hanya diusap, jadi sandalnya nggak usah dilepas. Itu beda zaman. Jadi hadis Nabi itu kadang-kadang
ada yang kita tidak bisa melaksanakan hadis Nabi. Apalagi yang kita tidak bisa? Menikah sampai 9 orang. Nabi istrinya berapa? 9 atau 11? 9 ya, ada 11 ya, tapi nikah meninggal itu ada 9 ya. Kita boleh nggak? Nggak boleh, karena di Quran dibatasi. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wasulasa waruba. Nah, kalau kita maksimal 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak adil, hendaknya hanya 1. Hadis Nabi kan, hadis Nabi itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Nabi nikah sampai 9 istrinya. Kita nggak boleh. Berarti hadis Nabi atau ahwal Nabi menikah sampai 9 itu kita tidak boleh mengamalkan. Bahkan kalau kita mengamalkan haram. Ada nggak yang ikut-ikutan mengamalkan nikah sampai 9 di Indonesia ini? Pernah dengar nggak? Ada. Siapa? Eyang Subur. Pernah dengar nggak? Eyang Subur yang orang tua itu kaya raya, istrinya sampai 9. Setiap kamar itu dua. Istri utama di ruangan utama, di kamar utama. Yang heboh beberapa tahun yang lalu. Nggak tahu sekarang kejadiannya gimana, udah nggak ada lagi beritanya. Ada yang namanya orang ya, macam-macam lah. Pemahamannya itu macam-macam. Itu nafsirkan Al-Quran. Di Al-Qurannya bagaimana? Fankihu ma tobalakum minan nisa'i. Masna artinya apa? 2. Wasulasa dan 3. Waruba'a dan 4. 2, 3, 4. Berarti berapa? 9 ya. Berarti boleh. Padahal masnanya itu 2 atau 3 atau 4. Wah, dan 2 dan 3 dan 4 itu 9. Tapi kalau diartikan atau, wanya itu dimaknai atau, ya berarti kalau enggak 2 ya 3 atau 4, maksimal itu 4. Jelas ya? Hati-hati, makanya ilmu nahwu itu perlunya di situ. Masna wasulasa ya 2 dan 3 dan 4 berarti 9, bolehlah sampai 9. Padahal cara mengartikannya menurut ilmu nahwu 2 atau 3 atau 4, bukan dan. Wah, itu bisa bermakna diartikan dan atau bisa diartikan atau. Nah, itu makanya harus pintar ilmu nahwu. Kalau kita belum pandai ilmu nahwu, jangan memberikan fatwa. Tanya aja kepada ulama yang ahli. Jelas ya? Jadi nggak bisa di Mekah, di Medina, itu Timur Tengah sekarang udah nggak ada yang mengamalkan sholat pakai sepatu itu. Rata-rata karena udah marmer, keramik ya, indah. Masjidil Haram itu keramik ya. Itu jadi ada, jadi akwal Nabi, ahwal perbuatan Nabi itu ada yang bahkan haram kalau kita amalkan. Contohnya apa? Ya, nikah sampai 9. Atau kita juga udah sulit, udah nggak ada ya. Boleh dikatakan nggak ada lah kalau sholat itu sendalnya atau sepatunya itu nggak dilepas. Nah, pasti masjid itu kotor semua. Nah, kalau masjid berupa tanah kita bisa menerapkan. Tapi apa menjamin? Nah, kita kan negara becek ya. Kalau padang pasir itu masih relatif bersih lah, walaupun hujan juga nempel sedikit dikeprok-keprok, rontok itu pasirnya. Kalau kita becek sedikit nempel semua ya, yang tai kucing, tai apa di jalan itu keinjak semua, kita bawa ke dalam masjid. Nah, itu sulit ya, bahkan boleh dikatakan sekarang udah nggak ada. Tapi di Indonesia itu konon masih ada sampai sekarang itu yang namanya Ustadz Ali Mahrus. Bukan Kiai Ali Mahrus pendiri Lirboyo ya, tokoh Lirboyo, pesantren Lirboyo, bukan. Ini Ustadz Ali Mahrus, lulusan S3 Timur Tengah, itu orang Sidoarjo. Nanti kalian pulang buka YouTube, pinjam Pak, saya mau buka YouTube Ustadz Ali Mahrus yang sholat sendalnya tidak dilepas, muncul. Kalau belum dihapus pasti muncul. Apakah ada atau enggak ya? Bapak udah nggak buka lagi, bawa alam. Dulu ada. Terus di Sulawesi Selatan itu ada ya, Jamaah An-Nazir. Itu kalau sholat Isya itu di akhir waktu menjelang subuh itu jam berapa itu?
mungkin jam 4 lebih ya. Baru sholat subuh, akhir waktu rambutnya itu pink semua. Sampai sekarang masih ada itu. Jamaah an-nadhir buka, jamaah an-nadhir. Ya orang yang macam-macam yang menafsiri. Ya, zaman Nabi ini kan zaman kita kan berubah ya. Zaman Nabi belum ada keramik, adanya ya pasir, padang pasir ya dipakai dengan sepatunya. Kalau nggak pakai sepatu malah badannya kotor semua, habis sholat itu kotor semua. Ya. Kalau zaman Nabi coba kalau dilepas semua terus kotor semua, kakinya kotor, apa-apanya kotor. Jelas ya, ini maksudnya hufaini. Wa an Jabir bin Abdullah nomor 53 radhiyallahu taala anhuma fi sifati haji nabiyyi. Sifatnya haji Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Nabi, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibda'u bima, ibda'u mulailah kamu sekalian bima dengan suatu perkara, bada Allahu bihi, sesuatu yang dimulai dengan Allah, artinya segala sesuatu itu hendaklah dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mana udah Bapak jelasin. Nah ini kalau lafalnya Imam Muslim pakai khobar bada'a. Kalau lafalnya Imam siapa ini? Nasai ini pakai fi'il amar ibda'u. Berikutnya hadis 54. Bismillahirrahmanirrahim wa anhu, dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, karena Nabi ada Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddoa ketika berwudu adarul ma'a adaro memutarkan, adaro idza tawaddoa ketika wudu Nabi adaro memutar ma'a air ala mirfaqaihi di atas kedua sikunya. Jadi bukan hanya dikocorin gitu aja. Maksudnya adaro memutar itu ya ini diusap ya memutar adaro itu. Idza tawaddoa adarul ma'a itu mengusap begini contohnya ya. Jadi bukan hanya dikocorin aja di air itu di keran, enggak. Hadis ini di adarul ma'a memutarkan atas air ala mirfaqaihi atas kedua sikunya. Nah, diputarin supaya apa ya? Supaya bersih ya. Nanti di samping bersih nanti kan min asaril wudu itu kan di yaumul hisab itu bercahaya ya, cahayanya akan mencorong sekali. Hadis 55 wa an Abi Hurairah, dan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Abi Hurairah qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a, tidak ada wudu liman bagi orang lam yadzkur yang tidak menyebut ismallah, namanya Allah, alaihi atas wudu. Ahrajahu Ahmad wa Abu Dawud dan Ibnu Majah bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Jadi di sini sama ya, la wudu'a liman lam yadzkur ismallah. Jadi kalau kalian mau wudu itu hendaklah diucapkan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, baru niat ya. Baru niat. Kan di hadis yang lain ada segala sesuatu hendaklah kita dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lupa caranya Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, atau Bismillahi min awwalihi ila akhirihi. Itu hadis yang lain ada. Nah, jadi hendaklah memakai lam yadza qurusmallahu alaihi. Jadi tidak sah wudunya kalau tidak ingat kepada Allah. Artinya apa? Membaca bismillah. Nah, menurut hadis ini itu sanadnya lemah. Ya, lemah li'annahu min riwayat Ya'qub bin Salamah alaih an abihi an Abi Hurairah wala ya'rifu lahu sama'un min abihi. Jadi kalau sanadnya lemah tapi matanya baik, matanya sahih. Karena apa sanadnya lemah? Itu diriwayatkan oleh Ya'qub bin Salamah. Ya'qub ini seolah-olah mendengar dari ayahnya yang namanya Salamah alaih an abihi, dari ayahnya ngan Abi Hurairah. Padahal Abi Hurairah tidak mengetahui kalau Ya'qub bin Salamah alaih itu dengar dari ayahnya, itu tidak pernah mendengar. Jelas ya, saya kadang-kadang mungkin Ya'qub bin alaih ini masih kecil, Salamah bin alaih ini masih kecil, meriwayatkan hadis seolah-olah mendengar dari bapaknya.
Nah, Abu Hurairah ini tidak mendengar langsung. Tapi kan dipayungi di hadis lain segala sesuatu hendaklah dimulai dari bismillah. Makanya hadis ini walaupun sanadnya lemah karena perawinya, tapi matannya itu baik, sahih ya, kuat. Diperkuat hadis yang lain, setiap segala sesuatu yang baik hendaklah dimulai dengan bacaan bismillah, maka hadis ini boleh diamalkan. Apalagi ini untuk fadhailul amal. Masa kita mau wudu nggak baca bismillah, itu kan ya bertentangan dengan akal ya. Nah, itu bertentangan dengan akal. Nah, ada hadis yang lain, berarti tidak, akal kita tidak berhadapan-hadapan dengan hadis ini, karena hadis yang lain ada segala sesuatu yang baik itu hendaklah dimulai dengan membaca bismillah. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Walid Tirmidzi, dan bagi Imam Tirmidzi, hadis ini dari Imam Tirmidzi, an Sa'id bin Zaid, dari Sa'id bin Zaid. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadis ini. Wa Abi Sa'idin, dan dari Abi Sa'id nahwuhu sejenisnya. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, la yasbutu fihi syai'un, dan ini tidak ada sesuatu pun yang ditetapkan dalam hadis ini. Nah, Imam Tirmidzi meriwayatkan yang sejenis, tapi menurut Imam Ahmad bin Hambal enggak ada ini hadis. Ini bukan hadis. Karena apa ya, sanadnya antar ulama aja beda pendapat ya. Ada yang hadis ini baik, ada yang dhaif. Wah, ini bukan hadis. Karena waktu meriwayatkan itu Abu Hurairah nggak dengar sendiri, mungkin berkata dari ayahku itu ya belum tentu dengar ini anaknya ini dari ayahnya ini, nggak ada ini hadis, anggap aja nggak ada. Macam-macam ya. Tapi ada yang berpendapat toh seandainya ini bukan hadis tapi boleh kita amalkan. Karena apa? Di hadis yang lain yang lebih sahih itu ada yang menjelaskan segala sesuatu yang baik hendaklah dimulai dengan bacaan bismillah. Ini mau wudu apalagi ini baik sekali ya pakai bismillah. Wa an Talhah, dan dari Talhah bin Musarrif. Ini ada yang bin Musarrif atau bin Mudarraf, boleh lah. Nah, karena dulu itu kan nggak ada sakalnya. Ada yang Musarrif, kalau kitab ini Musarrif ya. Ada yang Mudarraf, ada an abihi dari bapaknya Talhah bin Musarrif tadi. An jaddihi dari kakeknya. Ini dari bapaknya, dari kakeknya gitu. Waktu meriwayatkan itu dianggap lemah itu kalau meriwayatkan hadis itu dalam keadaan masih kecil. Akhirnya perawi itu sanksi, wah ini masih kecil, janganlah diambil hadis ini. Tapi ya baiklah kita ambil, ada penguat ini ya, macam-macam ya pendapat ulama itu. Ro'a kola berkata Talhah bin Musarrif, ro'a itu saya melihat Rasulullah SAW, melihat Rasulullah SAW yafsilu selalu memisahkan bainal mamati antara berkumur wal istinsyaki dan ngisep air dalam hidung. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dhaifin. Nah, ini isnad ini juga lemah. Ini lemah rata-rata di sanadnya, di perawinya ya. Mungkin masih kecil atau orangnya pernah berbohong. Karena apa? Perawi hadis itu ketahuan berbohong sekali aja, itu nanti sanadnya lemah. Padahal kan orang bisa ya tobat ya, nggak berbohong lagi. Berbohong sekali, tobat, niat nggak berbohong lagi ya. Untuk meriwayatkan hadis ini ulama hadis sepakat kalau pernah berbohong aja nanti dia udah tobat pun hadisnya itu, kalau dia meriwayatkan hadis itu banyak ulama yang ragu-ragu diambil tapi nanti sanadnya lemah karena ketahuan pernah berbohong sekali. Pernah kan Bapak menyampaikan Imam Muslim itu mau meriwayatkan hadis, gara-gara yang meriwayatkan hadis itu membohongi kuda, seolah-olah mau dikasih rumput, kudanya datang dibuang, nggak jadi Imam Muslim itu meriwayatkan hadis. Padahal hanya membohongi kuda. Apalagi orang yang pernah berbohong, Imam Muslim itu nggak mau sama sekali meriwayatkan. Nah, padahal hadisnya ada, inilah sanadnya lemah, tapi matannya itu kuat, sahih.
Ini kan hanya memperkuat hadis ini yang 57 juga. Memperkuat hadis yang di atasnya ya, yang masalah berkumur ya. Masalah berkumur. Tahu hadis nomor berapa itu? Nanti dibaca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dan dari Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu, yang menerangkan sifatnya wudu. Tsumma tamadmad, kemudian berkumur atau berkumur. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wastangsaro, dan kemudian menyempurkan salasan 3 kali, wa yumadnidu, kemudian berkumur, wa yastangsiru, dan ngisap ke dalam hidung, minal kafi, dari kedua telapak tangannya, alladzi ya'khudhu, yang diambil minhu di kedua telapak tangannya, air. Jadi ini sama, ini hanya memperkuat hadis sebelumnya. Jadi sebelum berwudu itu berkumur dulu 3 kali ya, menurut hadis ini dari Sayyidina Ali ini. Ngisep hidung, nah, di telapak tangannya. Nah, telapak tangan itu diambil dengan kedua telapak tangannya, itu air itu diambil dengan kedua telapak tangannya. Nanti ada yang meriwayatkan 1 telapak tangan nanti. Nah, kalau ini kan kedua telapak tangan menurut Sayyidina Ali. Wa an Abdullah bin Zaid, dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifatil wudu, yang menerangkan sifat wudu. Tsumma adkhala, kemudian memasukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dahu tangannya, famat madho, maka kemudian berkumur, watang syako, dan mengisap air dalam hidung, min kafi, dari telapak tangannya, wahidatin, yang satu. Nah, kalau Sayyidina Ali kedua telapak tangan, kalau Abdullah bin Zaid 1 telapak tangan. Jadi kedua telapak tangannya gini ngambilnya ya. Kalau 1 ya gini ya. Makanya macam-macam hadis Nabi. Sayyidina Ali kedua telapak tangan, kalau yang Abdullah bin Zaid ini 1 telapak tangan. Supaya apa? Hadis Nabi itu macam-macam. Kalau nanti pas ketemu orang yang buntung tangannya 1, nah, itu berarti tangan 1 pun boleh. Atau tangannya yang 1, tangannya 2, yang 1 sakit, nah, berarti tangan 1 boleh. Tidak harus memaksakan kedua tangan. Itu manfaatnya. Wa an Abdullah bin Zaid, dan dari Abdullah bin Zaid ini yang ke-59, radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, kepada Abdullah bin Zaid fi sifatil, ini udah ya, fi sifatil wudu'i, yang menerangkan sifatnya wudu. Summa adkhala, kemudian Nabi memasukkan ya dahu tangannya, famat madho, maka kemudian berkumur, watan syaqqa, dan ngisep ke dalam hidung, min kafi, dari kedua telapak tangannya, wahidatin, yang 1. Ya fa'alu, dikerjakan dalika, yang demikian itu salasan 3 kali. Nah, jadi yang 3 kalinya enggak ada beda. Tapi yang mengisap itu dengan kedua telapak tangan ada hadisnya, 1 telapak tangan juga ada. Jadi enggak masalah. Itu kan bukan menjadi syarat rukunnya wudu ya, sunatnya wudu. Sunat wudu. Jadi memakai kedua telapak tangan boleh, 1 telapak tangan juga boleh. Itu tergantung. Tapi yang lebih baik kalau bagi yang kita yang sehat, yang sempurna, mazhab Syafi'i itu dengan kedua telapak tangan. Ya, supaya lebih banyak airnya. Nah, kalau airnya sedikit, ya, misalkan satu botol aqua, ya mau ngisep ya 1 telapak tangan aja lah. Kalau kedua telapak tangan kan nanti awur-awuran keburu habis. Nah, wudunya enggak kebagian nanti. Nah, itu tergantung kepada situasi dan kondisi. Jadi kalau kita airnya terbatas ya 1 botol ya 1 telapak tangan aja. Kita kocorin, kita isep, kita semprotan lagi. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. 60. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai pada Anas, qala, berkata Anas, ro'an Nabi, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulan, ro'an Nabi, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulan, seseorang, wa fi qadamihi, dan di dalam telapak kakinya lagi wudu ini,
Kalau Nabi itu melihat seorang laki-laki sedang wudu, Nabi itu melihat di tapak kakinya, apa ini namanya? Telapak kaki ya. Mislu zufri sebesar kuku, lam yusibhu tidak terkena apa namanya? Apa namanya ini? Telapak kaki itu. Nah, ini telapak kaki. Nabi itu melihat seorang laki-laki sedang berwudu, di telapak kaki itu tidak kena air. Nah, satu kuku sedikit. Nah, Nabi mungkin diberikan wahyu ya, kalau kita nggak melihat ya. Sedikit itu nggak terlihat, kalau orang umum kan nggak terlihat ya. Basah atau enggak kan nggak terlihat. Karena Nabi yang mungkin dikasih tahu oleh Allah, ada seorang laki-laki sedang wudu, airnya itu sebesar kuku, itu tidak telapak kakinya itu sebesar kuku, tidak terkena air. Nabi melihat, ya itu tentu menurut akal sehat kita, ya tentunya Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, diberitahu Allah. Nabi Muhammad, itu umatmu itu lagi wudu itu ada kulitnya yang masih kering, nggak kena air. Itu fakola maka berkata Nabi, maka bersabda Nabi, irji kembali kamu wudu, fa'ahsin maka perbaguslah kamu wudumu. Nah, itu Nabi melihat diperintahkan. Nah, ayo kamu kembali lagi kamu ke air. Fa'ahsin maka perbaikilah wudumu. Akhrajahu Abu Dawud dan Nasai. Lantas ini bisa diambil kesimpulan, setiap wudu, semua anggota badan kita yang menjadi rukunnya wudu, kesimpulannya harus kena air wudu. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang yang gak ditato? Tato itu cat ya? Cat kan, yang permanen, tembus ke kulit enggak? Kalau kena air tembus ke kulit enggak kira-kira? Kalau enggak, berarti kan wudunya enggak sah. Ya. Makanya tato itu hukumnya haram, dihukumi ulama jumhur itu haram. Ya, semua ulama, ijma ulama, tato itu tidak tembus kepada air. Tapi nggak tahu kalau sekarang itu dengan alat yang canggih ya, tintanya itu, catnya itu tembus air. Tapi logikanya kalau tinta itu, catnya itu tembus air pasti hilang ya. Ini udah menyatu dengan kulit, otomatis tidak akan tembus tuh air itu kepada kulit. Makanya haram. Ya, hati-hati ya, kalian saat nggak boleh. Sekarang kan udah tahu wudu itu anggota badan yang menjadi rukunnya wudu itu harus kena air semua. Kalau terhalang oleh tato, oleh cat yang tidak tembus air, wudunya nggak sah. Maka sholat kita juga nggak sah. Lantas bagaimana kita menyikapi saudara kita yang sudah terlanjur ditato? Ya, kalau bisa tatonya dihapus. Itu alternatif pertama. Dengan risiko kulitnya pasti rusak. Bisa dihapus, kulitnya mulus lagi, harus operasi plastik. Wah, biayanya sangat mahal sekali. Makanya sekarang ada gerakan orang yang menampung orang-orang yang sudah tobat, yang sudah hijrah dari tadinya nggak sadar diri terhadap ibadah. Orang yang tatoan orang Islam yang tatoan itu ya umumnya di negara Indonesia itu ya orang Islam yang banyakan itu. Dia sadar, nah ini sekarang ada mau dihapus supaya rapi harus biaya tinggi. Kalau nggak dibiayain tinggi nanti hasilnya jelek ya. Kalau dihapus kan bisa nanti di ini lagi. Tapi hasilnya ya jelek, kulitnya itu jelek itu top itu artinya. Keriput, jelek. Kalau di tangan mending, gimana kalau di pipi atau di leher? Kan mengganggu pemandangan. Yang tadinya cantik, dia sadar diri bahwa tato itu air itu enggak tembus ke kulit. Akhirnya kalau misalkan dihapus, biaya rendah, kulitnya jadi jelek, dia mengurangi kecantikannya. Sekarang ada komunitas yang menampung orang yang mau menghapus tato, datang ke saya gratis gitu. Ada yang menampung. Jadi kalau ada teman kalian yang ditato ingin menghapus, buka di YouTube atau di Google komunitas penghapus tato yang gratis, nanti muncul. Nah, seandainya dia tetap nggak mau ya karena jauh mungkin, nah, akhirnya tetap aja tatonya tetap, tapi dia sholatnya rajin ya, kita serahkan pada Allah aja. Jangan kalian musuhi.
Jangan kalian musuhi, wah haram, nanti nggak sah sholat kamu, percuma kamu, ya nanti dia nggak mau sholat lagi. Ya, biarkan aja, kita serahkan pada Allah. Kalau bisa kita anjurkan dihapus. Kalau dia tetap nggak mau dengan banyak pertimbangannya, biarkan saja. Makanya coba aja di masjid sholawatan itu, Habib saya masjid sini, itu banyak yang tatoan itu hadir masjid sholawatan. Ya gitu-gitu juga umat Nabi. Dia cinta kepada Nabi, cinta kepada Islam, cinta kepada Allah, datang. Bapak itu punya tetangga. Sekarang jamaah 5 waktunya nggak pernah ketinggalan. Bapak itu udah berpuluh-puluh tahun belum pernah melihat tetangga bapak ini yang meninggalkan jamaah 5 waktu di masjid. Tapi badannya penuh tato. Di lehernya, di tangannya, di kakinya. Makanya kalau ke sholat itu selalu tertutup semua. Nah, sekarang jadi aktivis di masjid. Jamaahnya nggak pernah ketinggalan. Tapi tatonya juga masih banyak. Terus gimana? Ya nggak usah gimana-gimananya. Wah alam aja. Kita serahkan pada Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kalau kalian tanya hukum, gimana hukumnya orang bertato? Ya haram. Ya. Tapi kalau menghadapi orang yang begitu itu ya kalian jangan keras-keras. Wah kalau kalian keras, wah ini nggak mungkin diterima, ini hukum fikih ini gini-gini, ya lari, dia nggak mau sholat lagi. Lebih baik yang mana? Ya udah kita diamkan aja. Kita diamkan saja. Jelas ya? Nah ini hukum tato ini salah satu dasarnya dari sini. Nggak kena sedikit aja ditegur sahabat Nabi itu. Kamu kembali lagi, wudhu lagi. Nanti di hadis yang lain, kalau kamu nggak wudhu lagi itu menyebabkan kamu masuk neraka. Ya, itu hadis 61 wa anhu dan dari Anas radhiyallahu anhu. Nah, sahabat Anas ini banyak meriwayatkan hadis karena apa? Beliau itu ikut Nabi itu dari kecil. Dari kecil udah dekat dengan Nabi. Wa anhu dan dari Anas radhiyallahu anhu qala berkata Anas karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddu, Rasul sedang berwudu bil muddi dengan 1 mud wa yaktasilu dan Rasul mandi bisoi dengan 1 so' ila khamsati amdadin sampai dengan 5 mud, muttafaqun alaih. Nah hadis ini meriwayatkan yang diriwayatkan dari Anas ya, sahabat Anas, bahwa Nabi itu kalau wudhu itu cukup dengan 1 mud. Kemarin udah Bapak jelaskan ya. 1 mud itu 1 mud itu kurang lebih 675 mili. Nah, di hadis yang di atas 2/3 mud berarti kurang lebih 600 mili. Satu botol air mineral itu ya. Itu cukup Nabi itu. Makanya kalau ada tetangga sebelah harus persis seperti Nabi, ya kamu wudhu itu harusnya hanya 1 mud aja maksimal dengan sebotol aqua. Kalau lebih banyak dari itu berarti bid'ah, kan gitu ya? Kan hadisnya begitu, ya. Hadisnya letternya kan gitu. Ya tawaddu kana Rasulullah ya tawaddu bil muddi dengan 1 mud dengan 675 liter. Maksimal ya, kalau kurang dari itu berarti bid'ah kan gitu kalau letteral hadis. Tapi kan nggak gitu ya, harus kita sesuaikan situasi dan kondisi karena hukum itu kadang-kadang harus menyesuaikan situasi dan kondisi. Wa yaghtasilu dan mandi bisoi dengan 1 so'. 1 so' itu berapa mud? Kemarin tuh 4 ya, 1 so' itu 4 mud. Ila khamsati amdadin sampai dengan 5 mud. Kalau 5 mud kali 675 berarti berapa? Kurang lebih 3,5 liter. Yo mandi, Nabi itu mandi hanya dengan 3,5 liter. 3,5 liter itu 3 mineral yang gede itu plus setengah itu kan 1,5 liter. Berarti 2 itu plus setengah itu cukup harusnya. Kita kira-kira berapa ember? Kira-kira 10 liter ada nggak kita? Mungkin mandinya yang kita pakai. Kira-kira lebih lah kita. 2 ember aja lebih pasti kita itu. Nah, kita masuk israf enggak? Itu berlebihan kalau kita kembali kepada hadis Nabi. Tapi sekali lagi ya kita sesuaikan.
Kita ini kalau hanya airnya banyak kok. Airnya banyak, tapi lebih baik ya hemat lah, secukupnya aja. Jangan terlalu berlebihan. Nabi aja hanya 3,5 liter itu mandi junub pun ya Nabi hanya segitu. Hanya 3,5 liter. Jangan berlebihan. Jadi kalau kalian sudah mendengar hadis ini, hendaklah kalian hemat terhadap air. Pikirkan generasi setelahmu. Kalau kita terlalu banyak pakai air, lama-lama air dalam tanah itu juga habis. Ya, itu habis. Kalau terlalu banyak air kita menggunakan, juga tidak hemat listrik, boros terhadap listrik. Kan itu disedot pakai listrik. Ya, hemat, jangan berlebihan. Walaupun kondisi saat sekarang di lingkungan kita itu banyak air, hendaklah berhemat. Itu ya, jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana nih? Jadi maksimal itu Nabi hanya 5 mud atau kurang lebih 3,5 liter. Terakhir ini hadis terakhir tentang wudu. Wa an Umar, dan dari Umar qala, berkata Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum, tidak ada dari kamu sekalian, min ahadin, dari seseorang yatawaddau yang berwudu, min ahadin tadi, fayusbihu, maka hendaklah kalian sempurnakan al wudu kalian semua. Perintah Rasul. Kalau yang di atas tadi itu kan namanya hadis fi'liyah, contoh-contoh dari Nabi. Yang terakhir ini hadis qauliyah, perkataan atau sabda Nabi. Jadi kalau kalian wudu, kata Nabi, hendaklah kalian menyempurnakan wudumu dengan cara apa? Yang udah tadi udah disampaikan hadis-hadis itu. Yang dari nomor 1 sampai dengan nomor 61 tadi. Ada 61. Nah, contoh wudu Nabi itu 61 hadis. Yang terakhir yang hadis ke-62 ini adalah perkataan Nabi. Kalau kamu wudu, hendaklah kamu sempurnakan wudumu. Sumayaqulu, kemudian Rasul bersabda, Sumayaqulu, kemudian Rasul bersabda, asyhadu an la ilaha illallah. Setelah wudu sempurna, Rasul menyontohkan dalam mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, yang diucapkan Rasul itu nah, dicontohkan, diucapkan ya. Illa futihat. Nah, kalau kalian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat, kecuali dibukakan lahu kepadamu abwabul jannati, pintu-pintu surga, samaniyatu yang 8. Jadi kalau nanti kita ngaji bab masuk surga, pintu masuk surga itu ada 8. Kalau kalian menyempurnakan wudumu, lantas mengucapkan asyhadu anna Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka otomatis pintu surga yang 8 itu terbuka. Itu kata Nabi. Ya dahulu, masuk dari kalian semua, min ayyiha, dari manapun pintu, sya'a, yang kamu kehendaki. Jadi kalau wudumu sempurna, membaca sesuai yang dicontohkan Nabi tadi, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu pintu surga itu dibuka 8 itu. Jadi ke-8 itu dibuka. Nah, kamu dipersilahkan masuk dari mana? Pilih salah satu pintu yang 8 itu. Itu otomatis. Ya dahulu min ayyiha, masuk dari mana yang kamu dari pintu surga, sya'a, yang kamu kehendaki. Ahrajahu, mengeluarkan ini hadis Muslimun, Imam Muslim, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wazada, dan menambahi Allahumma ja'alni. Doa itu doa tambahnya apa? Allahumma ja'alni, wahai Allah, ja'alni, jadikanlah diriku minnat tawwabina, dari ahli orang yang bertobat, wa ja'alni, dan jadikanlah diriku minal mutatahhirina, jadi orang yang pandai ahli bersuci. Nah,
ini ditambahkan doa. Kalau doa wudhu selama ini yang kita terkenal apa? Ini ya. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini yang sangat terkenal kan. Tapi kalau menurut hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani itu harusnya yang dibaca ya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, baru Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Tapi itu di atas mutatahhirin ada keterangan nomor 1. Itu. Nah, keterangannya apa? Kita baca. Lam yadku tidak disebut al-musannif minal azkari, pengarang kitab al-azkar. Nah, di kitab al-azkar itu enggak gitu. Siapa pengarang kitab al-azkar? Kalau tidak salah itu Imam An-Nawawi Syekh Al-Bantani al-azkar. Yang betul gimana? Nah, yang betul di kitab di al-azkar itu fi awalihi. Nah, terbalik. Jadi yang betul yang doa menurut di kitab al-azkar itu Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, baru disambung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi dua pendapat yang berbeda. Kalau di kitab al-azkar itu doa Allahumma ja'alni minat tawwabin itu di awal, baru membaca ini asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih. Jadi susunan redaksinya yang berbeda, tapi intinya sama ya. Enggak usah diperdebatkan lah. Nah, itu susunannya sama. Sama. Kalau doa berbuka puasa apa? Ada yang hafal enggak? Wabika mantu wa ala rizqika. Nah, kalau kamu cari di hadis nggak ada itu doa puasa itu yang membenarkan doa itu. Di hadis sahih yang paling sahih itu nggak begitu. Menurut Bukhari Muslim apa doanya? Apa enggak? Nggak ada yang hafal. Makanya doa itu, tapi jumhur ulama tidak menyalahkan doa itu. Karena doa itu intinya permintaan kita pada Allah. Doa yang sahih menurut hadis sahih, itu sahih Muslim ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat dzam'u wabtalatil uruqu ajra insyaallah. Itu yang betul menurut hadis. Ya. Itu yang betul menurut hadis. Coba nanti buka di bab doa puasa itu di bulan Muharram mungkin ada, mungkin ya Bapak belum sampai sana ya. Enggak ada. Tapi jumhur ulama, pendapat ulama masuk istihad ulama, doa itu boleh. Tapi yang betul lah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat dzam'u wabtalatil uruqu wa tsabbit ajra insyaallah. Itu yang betul menurut sahih Muslim. Kalau nggak salah juga Bukhari juga sama, redaksinya sama. Tapi kalau yang itu aja boleh. Karena apa? Ini doa. Jangankan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu yang biasa kalian baca. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya sempurna puasa saya ya Allah. Terimalah puasa saya ya Allah. Itu aja boleh kok. Ya, jelas ya. Jadi kalau masalah doa di luar ibadah apa namanya yang mahdoh itu jangan kalian ributkan. Di luar sholat itu pakai bahasa Sunda juga boleh ya. Tapi kalau kecuali kalau dalam sholat ibadah-ibadah yang wajib itu harus sesuai tuntunan. Tapi kalau di luar ibadah yang apa mahdoh, doa puasa, berbuka puasa, atau misalkan doa mau puasa nggak usah nawaitu soma buatin an adai fardhu sari, nggak usah. Ya Allah, abdi niat puasa kanggo enjing ya Allah sing kiat, boleh. Tapi aturan yang menurut hadis yang benar yang Bapak baca. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu ya. Zahabaz zam'u wabtalatil uruqu
wa tsabbit ajra insyaallah. Itu lebih tepat. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu ditambah zahabaz zam'u wa talatil uruqu wa tsabbit ajra insyaallah. Tapi kenapa selama ini tetangga sebelah juga nggak pernah meributkan ya? Karena susah, kalau panjang itu kan susah ngapalinya ya. Itu ya, cukup yang pendek aja, nggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Sunda juga boleh. Toh ini bukan ibadah mahdoh, ibadah yang udah ditentukan kalau di sholat wajib gitu. Itu jelas ya. Hanya doa, ya Allah izin abdi badai puasa sasi Ramadan, ya Allah sing giat, ya Allah sing sehat, ya Allah amin, boleh. Kecuali kalau dalam sholat itu harus dalam bahasa Arab. Misalkan kalian setelah sujud yang akhir panjang pakai bahasa Indonesia ya nggak pantas lah. Karena sholat itu perintahnya harus dalam bahasa Arab. Itu saja ya, jelas ya. Alhamdulillah bab wudu ini sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin wa muntahal ilmi wa mablaghu ridha wa zinal arsh. Alhamdulillah wa muntahal ilmi wa mablaghu ridha wa zinal arsh. Alhamdulillahirabbil alamin.